perjuangan Yesus untuk menegakkan kebenaran sejati, untuk menyadarkan orang bahwa ada ketidakadilan, ada penyalahgunaan kekuasaan. Yesus kan banyak musuh. Ada rabi-rabi yang memang sangat memelihara kemapanan dan seterusnya. Jadi penyaliban itu adalah risiko politis dari seorang Yesua yang memang orang yang sangat, ada kutip, semayam rumah yang disebut sebagai rumahnya Yosef atau Yusuf dari Arimatea. Teks kuno. Saya ini hanya orang yang betul-betul menekuni keheningan, dan ketika saya penasaran dengan sesuatu, ingin tahu sesuatu, saya akan melakukan sebuah penjelajahan dengan semua instrumen yang ada di dalam diri saya, menggunakan otak saya, menggunakan rasa sejati saya. Kalau panjenengan tanya tentang Yesus, tentang Yeshua HaMashiach, tentu saja saya punya jawaban yang katakanlah itu subjektif, karena itu berangkat dari pengalaman pribadi saya. Jadi saya tidak mengikuti referensi apapun ketika saya mengungkapkan tentang itu. Saya sepenuhnya mengatakan apa yang saya alami, dan ini pertanggungjawabannya ada pada diri saya. Saya tidak bisa dan tidak akan ngajak orang-orang lain untuk menanggung risiko dari apa yang saya omongin, kan. Nah, yang mau saya katakan begini, untuk memahami Yeshua HaMashiach, dan ini saya lakukan dengan sangat serius, saya melakukan betul-betul rangkaian keheningan yang sangat intensif, dan saya juga melakukan perjalanan secara fisik, Mas. Ya. Jadi saya 2 kali ke Lourdes di Prancis Selatan, tempat penziarahannya orang-orang Katolik. Saya sekitar 4 kali bolak-balik datang ke Roma, dan di Roma itu saya menelusuri apa yang saya sebut sebagai jejak dari Yeshua. Jadi gereja-gereja kuno itu saya datangi satu persatu, saya nikmati semua energi keindahan yang ada di sana. Kemudian belakangan saya juga ke kota-kota yang lain. Di berbagai kota itu saya menemukan memang juga ada jejak Yeshua. Di berbagai negara, itu mulai dari Jerman, Prancis, macam-macam lah, Mas. Nah, dari kesemua itu saya punya pengertian sendiri tentang Yesus. Pertanyaan Mas Hendra itu kan bisa diubah dikit dulu ya. Apakah betul Yesus ketika disalib itu meninggal? Oke, pertanyaan kan bisa digeser dikit ya, gitu boleh kan? Dong, iya. Nah, kalau Anda bertanya pada saya, boleh dong saya punya jawaban yang subjektif berdasarkan pengalaman saya. Saya katakan bahwa Yeshua itu tidak meninggal karena disalib. Dalam kesadaran saya, Yeshua itu seorang yogi. Ya, dia belajar tantra di Tibet. Makanya dalam sejarah underground pun dinyatakan ada fase dia tidak diketahui ada di mana. Dari usia 12 sampai usia 29. Ya, kemana? Nah, kalau saya menelusuri dengan betul-betul yang namanya rasa sejati saya, melihat rekaman semesta, itu yang saya dapatkan, bahwa memang Yeshua ini digembleng oleh para petapa dari timur, yang kalau dalam teks-teks ini juga itu dinyatakan ada. Nah, kenapa dia disalib? Ya bukan untuk menanggung dosa Anda dan menyelamatkan Anda dari dosa Anda, bukan. Itu resiko logis dari memang perjuangan Yeshua untuk menegakkan kebenaran yang sejati, untuk menyadarkan orang bahwa ada ketidakadilan, ada penyalahgunaan kekuasaan. Yeshua kan banyak musuhnya. Ada rabi-rabi Yahudi yang memang sangat memelihara kemapanan dia, dan seterusnya. Ya. Jadi penyaliban itu adalah risiko politis. Dan kutip, semayamkan di rumah yang disebut sebagai rumahnya Yosef atau Yusuf dari Arimatea. Habis itu kan ceritanya nggak jelas. Ya. Kalau mengikuti apa yang saya temukan, dia dibawa kembali ke Himalaya. Ke Himalaya. Dia disembuhkan, dia dipulihkan oleh 3 petapa yang
pernah mendidik dia. Nah, dia digembleng kembali di sana untuk mencapai level kesadaran yang lebih tinggi dan kemudian menjalankan misi agungnya untuk menegakkan kerajaan Tuhan di bumi. Dan tidak ada satu avatar pun yang gagal. Ya. Jadi nggak ada itu avatar itu kemudian tumbang oleh sebuah manuver politik siapapun. Dia pasti berhasil mewujudkan apa yang menjadi misi agungnya. Nah, saya betul-betul melihat jejak Yesua di Eropa. Eropa masa lalu adalah sebuah tempat yang betul-betul pernah menjadi tanah surga. Siapa yang membuat itu? Yesua. Jadi Yesua tidak menjual janji, dia menunjukkan bukti yang nyata bahwa kerajaan Tuhan di bumi itu pernah ada. Gitu, Mas. Jadi pertanyaan tadi nggak tepat ya? Enggak. Ya, pada akhirnya dia kemudian pindah dimensi, itu lain cerita. Tapi bukan karena disalib, bukan karena dicabut nyawanya oleh siapa-siapa. Terus gimana? Ketika dia pindah dimensi karena apa kira-kira? Ya memang tugasnya sudah selesai. Orang-orang berkesadaran itu punya cara sendiri untuk pindah dimensi. Tanpa kesakitan. Tanpa kesakitan, Mas? Ya iya dong, kalau orang tercerahkan. Gimana? Kalau orang tercerahkan meringkuk mati begini, ya namanya apa? Kalau kemudian ada avatar yang mengatakan bahwa rasanya mati itu seperti tertusuk-tusuk atau kulit terkelupas segala macam, itu gimana, Mas Guru? Hoax. 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 Sekarang gini, Mas. Ya, kalau Anda bertanya pada saya, apakah saya siap mati hari ini di sini? Saya siap. Dan kalau saya mati, saya pasti tidak akan menderita seperti itu. Saya menghadapi kematian dengan senyum sukacita. Ya. Kalau saya memang harus mati saat ini, jiwa saya dengan tubuh halus saya akan pindah ke dimensi lain dengan sangat ringan. Ngapain mesti pakai menderita? Hukum kosmiknya itu kalau kita sudah murni tidak akan ada penderitaan. Kalau belum murni? Kalau belum murni bisa, jelas dong. Pada saat sakaratul maut itu? Iya, jelas dong. Dia menanggung karmanya dong. Pasti ada drama-drama tertentu yang mengiringi kematian. Itu hukum kosmik sederhana. Tapi bagaimana kemudian orang bisa bercerita ya? Rasanya sakaratul maut tuh seperti gini-gini, padahal dia belum merasakan, gimana? Ya imajinasi dong. Atau dia melihat orang lain yang mengalami itu. Nah, kalau saya ditanya pada case ini ya, jawaban saya sederhana. Pada jiwa-jiwa yang masih punya kemelekatan dengan kehidupan fisikal ini, kematian adalah penderitaan. Karena dia takut mati. Ya. Dan itu kan gampang disaksikan dalam kehidupan keseharian kita. Kita memang belum mati dengan badan ini kan, tapi kan kita sering melihat orang mati. Siapapun yang bersuka cita dalam menghadapi kematian, itu indikasi dia telah mengalami hidup surgawi. Telah betul-betul mengalami jiwa yang murni. Nah, makanya Mas Indra, kenapa saya banyak menggunakan terma-terma dari Yesua HaMashiach? Bukan karena saya Kristen. Dan memang tidak ada satu agama pun yang berhak mengklaim dia sebagai miliknya. Wong ini tokoh dunia kok. Siapapun berhak untuk mempelajari ajarannya, mengungkapkan kembali ajarannya. Saya juga berhak dong, Mas Indra juga berhak. Tidak bisa diklaim oleh siapapun. Gitu. Dan masing-masing bebas dong mengungkapkan apa pengalaman yang memang betul-betul otentik tentang keberadaan dari Yesua ini. Buat saya, Yesua itu contoh yang sangat populer tentang bagaimana bumi ini bisa ditransformasi menjadi bumi yang indah. Gitu, Mas. Itu aja sih kenapa saya kemudian banyak mengungkapkan tentang Yesus. Gitu. Karena saya kan itu tadi, Mas, tidak membatasi hidup ini dengan data-data empirik gitu loh. Ada data-data kosmik yang itu memang tidak bisa dijangkau dengan pendekatan empirik, tapi pakai keheningan menggunakan sejati itu nyata. Gitu, Mas. Nah, ini saya kasih contoh, Mas. Ya. Dengan lihat ya bagaimana sebentar ya, kayak ini ya. Contoh ya, sebentar. Ini hanya untuk ngasih contoh kepada panjenengan apa yang saya kerjakan itu, misalnya kayak di Eropa gitu ya. Nah, ini yang mumpung saya lihat fotonya. Oh ini, sebentar. Nih kayak gini, Mas. Ini apa yang saya kerjakan? Saya meditasi di gereja, Mas, tapi bukan saya Kristen. Dan kalau dihitung bisa 100 lebih gereja di Eropa yang sudah saya
saya jadiin tempat meditasi. Mas. Oke. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Mas Guru tadi nih, saya timbul pertanyaan ini Mas, apa? Ketika orang yang jiwanya sudah murni gitu, dia kan nggak takut menghadapi sebuah kematian. Iya. Dia akan menyambut kematian dengan sukacita. Apakah artinya bahwa siapapun yang meninggal karena kecelakaan, pesawat ditembak dari bawah meledak, atau kapal tenggelam, itu mesti jiwanya tidak murni? Gini Mas, faktor penyebab kematian itu kan banyak. Oke. Ya, sebetulnya kalau kita melangkah senantiasa dalam keheningan, selalu ada sinyal terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Misalnya gini, ya, kalau saya mau berangkat kemana nih, saya akan membaca sinyal di detik terakhir, saya masih berangkat apa tidak. Dan sering kali saya membatalkan keberangkatan saya. Kenapa? Karena saya menangkap sinyal bahaya. Ya, itu yang membuat saya selamat terus, Mas. Kayak kemarin nih ya, saya kan bilang ke Mas Hendra, saya mau ke Merauke nih Mas. Saya udah beli tiket Mas. Kenapa saya nggak jadi? Ya karena saya menangkap sinyal bahaya. Sekalipun saya nggak ngerti bahayanya apa, saya batalin. Saya alihkan rute saya ke Jakarta. Saya pernah mau masuk Iran Mas. Iran. Saya udah dapat visa. Saya dapat visa di Konsulat Jenderal Iran di Istanbul. Saya udah beli tiket pesawat, saya udah pesen ini hotel. Tinggal beberapa jam lagi berangkat. Iya. Di sini kuat sekali. Jangan berangkat. Terlalu beresiko. Saya batalin dong. Ya. Saya cuma mengasih contoh bahwa hal-hal yang buruk itu sebetulnya sinyalnya sudah ada. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata ada orang yang nggak peka terhadap sinyal itu, sehingga dia ya udah jalan terus gitu ya. Tiba-tiba menghadapi situasi kayak begitu, pesawatnya ada sebuah situasi yang sangat berat gitu ya. Nah, kita nggak bisa mengatakan dia tidak murni, karena nanti cara dia merespon situasi itu yang menentukan, Mas. Misalnya udah kadung naik pesawat nggak bisa turun kan? Paham. Ya. Iya. Tapi ketika dia di situ ya sudah, Gusti, saya memang salah. Saya ceroboh karena tidak mendengar sinyal darimu, tapi saya terima akibatnya, saya pasrahkan semuanya, kalau mati, matilah. Gimana? Ya. Berarti merespon kematian itu bukan soal matinya dengan cara apa, cara meresponnya bagaimana. Finalnya di situ ya Mas ya. Jadi kita merespon kematian tanpa ketakutan, tanpa kekecewaan, tanpa kemarahan. Total surrender. Gitu. Keren. Ya. Oke. Saya ini pengalaman nyata ya Mas. Pernah beberapa tahun yang lalu saya naik pesawat dari Hong Kong ke Jakarta, dan ketika melewati laut Cina Selatan itu turbulensi luar biasa keras, nggak umum lah gitu. Nah, ya tentu penumpang-penumpang lain kan panik lah ya. Tetapi karena saya memang sudah belajar tentang kesadaran yang murni, walaupun waktu itu masih awal-awal lah ya. Ya saya pasrah. Kalau saya mati saat itu ya mati aja. Tapi saya memberkati semuanya. Saya memberkati pilotnya, saya memberkati semua penumpang, saya memberkati para pramugari. Ya, biar selaras. Ya sudah, selamat. Gitu. Oke.